Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Soleha dengan NIM 20613041. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan 3 obat saluran cerna dan 3 obat saluran pernapasan. Contoh obat saluran napas, yang pertama yaitu ada Theophylline. Contoh brand dari Theophylline yaitu ada Eupilin, Neoasma, Theosan, dan Bronsolvan. Bentuk kesediaan dari Eupilin, Neoasma, Theosan itu tablet, sedangkan untuk Bronsolvan itu bisa tablet dan sirup. Kekuatan sediaan untuk Eupilin dan Theosal yaitu 120 mg dan 250 mg. Untuk Neoasma 130 mg dan untuk Bronsolvan 150 mg. Untuk indikasi sendiri dari Theophylline yaitu untuk meringankan dan mengatasi asma. Off-label dari Theophylline ini sendiri yaitu bekerja sebagai diuretik lemah. Efek samping yang ditimbulkan yaitu dapat menyebabkan ruam pada kulit, diare, mual, muntah, dan sakit kepala. Interaksi obatnya yaitu jika obat Xileuton dan Theophylline diberikan secara bersamaan, rata-rata menyebabkan konsentrasi Theophylline menjadi 2 kali lipat lebih dan dianjurkan untuk mengurangi dosis Theophylline-nya. Mekanisme kerja dari Theophylline ini sendiri yaitu melemas otot polos saluran pernafasan dan menekan respons saluran udara terhadap rangsangan. Obat ini diberikan secara oral. Dan obat ini tidak untuk diberikan kepada pasien yang mengalami gagal jantung, demam akut atau demam berkelanjutan, gangguan hati dan ginjal, tidak diindikasi sebagai obat pilihan pertama dalam pengobatan asma pada anak-anak, serta kehamilan dan ibu yang sedang menyusui. Yang kedua yaitu ada Omalizumab. Contoh brand dari Omalizumab yaitu ada Solair, bentuk sediaannya serbuk injeksi, kekuatan sediaannya 150 mg, indikasinya yaitu untuk asma alergi. Efek samping yang ditimbulkan yaitu sakit kepala, bengkak, nyeri pada perut, serta demam. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menghambat kerja zat alami tubuh yaitu imuglobin E atau IgE. Dengan ditambahnya zat ini, maka gejala yang sama akan mereda. Pemberian dari obat Omalizumab ini diberikan secara injeksi atau suntikan. Dan obat ini tidak diperuntukkan untuk pasien yang mengalami asma akut, bronkospasma akut, kehamilan, serta ibu yang sedang menyusui. Dan yang terakhir untuk obat saluran nafas yaitu ada Terbutalin. Contoh brand dari Terbutalin yaitu ada Bricasma, Pulmobron, dan Amobet. Bentuk sediaannya dari ketiganya yaitu tablet, dan untuk kekuatan sediaannya yaitu 2,5 mg. Indikasi dari Terbutalin sendiri yaitu untuk mengobati sesak napas dan masalah paru-paru. Misalnya yaitu asma, bronkitis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronis. Off-label dari Terbutalin sendiri yaitu digunakan sebagai tokolitik untuk persalinan bayi prematur. Efek samping yang ditimbulkan yaitu kantuk atau sakit kepala, tremor atau gemetar, dan gugup. Dan untuk interaksi obatnya yaitu untuk menurunkan efek dari obat antidiabetes, menghambat efek dari obat beta blocker non-selektif, dan menyebabkan perbesaran pada paru-paru. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu bekerja dengan cara melemaskan otot paru-paru dan membuka saluran pernapasan supaya penderita bisa bernapas dengan lancar. Obat ini diberikan secara oral dan obat ini tidak diperuntukkan untuk pasien yang mengalami hipertensi, diabetes mellitus, tirotoksikosis, pada ibu yang sedang mengandung dan menyusui, serta pada anak. Untuk obat saluran cerna yaitu yang pertama ada Cimetidine. Contoh brand dari Cimetidine yaitu ada Pulsicur, Decamet, dan Omecur. Bentuk sediaan dari ketiganya yaitu tablet,
Dan untuk kekuatan sediaannya yaitu Pulsicur dan Decamet memiliki kekuatan sediaan 200 mg dan 400 mg, sedangkan untuk Omecur yaitu 200 mg. Indikasi dari simetidin yaitu tuka lambung dan tuka duodenum. Off-label dari simetidin yaitu diketahui dapat menyebabkan hipersensitivitas terhadap simetidin atau bahan-bahan apapun dalam formulasinya. Efek samping yang ditimbulkan yaitu ada alopecia dan nefritis interstitial. Interaksi obatnya sendiri yaitu dapat menghambat sistem enzim mikrosomal hati, menurunkan metabolisme hati pada beberapa obat. Jika perlu, sesuaikan dosis obat yang dimetabolisme di hati saat terapi simetidin dimulai atau diberhentikan. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat basal dan mensekresi asam lambung. Pemberian pada obat ini diberikan secara oral dan tidak diperuntukkan untuk pasien yang mengalami pada 2,9 jam, pasien dengan CLCR 20-50 ml per menit, 3,7 jam pada pasien dengan CLCR kurang dari 20 ml per menit, dan 5 jam pada pasien anefrik. Kedua yaitu ada famotidin. Contoh brand dari famotidin yaitu ada Antidin, Promosid, dan Duser. Untuk bentuk sediaan dari ketiganya yaitu tablet, salut, selaput. Dan untuk kekuatan sediaannya yaitu untuk Promosid dan Duser itu 40 mg, dan untuk Antidin itu 20 mg dan 40 mg. Untuk indikasi sendiri yaitu tuka lambung dan tuka duodenum. Off-label dari famotidin yaitu hipersensitivitas terhadap famotidin, bahan apapun yang digunakan dalam formulasinya, atau antagonis histamin H2 lainnya, yaitu seperti simetidin, nizatidin, dan ranitidin. Efek samping yang ditimbulkan yaitu anoreksia dan mulut kering. Interaksi obat yang ditimbulkan yaitu tidak menghambat metabolisme obat oleh hati dan oleh isoenzim CYP di hati. Obat antisida dapat menyebabkan sedikit penurunan bioavailabilitas terapi secara klinis. Oleh karena itu, obat antasida dapat diberikan secara bersamaan dengan obat antasid. Mekanisme kerjanya yaitu dapat menghambat basal nokturnal dan merangsang sekresi asam lambung. Obat ini diberikan kepada pasien secara oral, dan obat ini tidak diperuntukkan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal. Korelasi erat antara CLCR dan waktu paruh eliminasi tampaknya tidak dihilangkan dengan hemodialisis. Dan terakhir untuk obat saluran cernanya yaitu ada nizatidin. Contoh brandnya yaitu Asid, bentuk sediaannya kapsul, kekuatan sediaannya 150 mg dan 300 mg, dan untuk indikasinya yaitu tuka lambung dan tuka duodenum. Off-label dari nizatidin sendiri yaitu hipersensitivitas terhadap nizatidin sendiri dan bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi obatnya. Efek samping yang ditimbulkan yaitu hiperurisemia dan berkeringat. Interaksi obatnya yaitu tidak menghambat metabolisme obat di hati oleh isoenzim CYP hati. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara menghambat basal nokturnal dan merangsang sekresi asam lambung. Obat ini diberikan kepada pasien secara oral dan tidak diperuntukkan untuk pasien yang mengalami gangguan ginjal ketika 2,1 jam mengalami
CLCR sebanyak 50-75 ml per menit, 4,1 jam ketika CLCR mencapai 10-49 ml per menit, dan 3,5-11 jam untuk pasien penderita anurik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.